Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kemang 135. Kali ini kita sama Bang Alfa Rizky, ya kan, Sultanul KJN. Iya. Aduh. Nih Alfa, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, lu kenal KJN kira-kira dari tahun kapan? Waduh, dari tahun kapan ya? Dari gua, pokoknya tahun kalau itu gua lupa dah. Gua dulu pas kenal kajian itu dari zaman gua MTS. Zaman-zaman sekolah tuh. Zaman sekolah kalau gua dulu. Ceritanya tuh gua masih bejat-bejatnya ya kan. Oh, sekarang udah alim. Wah, sekarang alhamdulillah gua Alhamdulillah. ada kemajuan dikit banyak. Terus Ya, gimana ya? Pokoknya gua tuh di kajian itu pertama nih gua merintis. Ya benar sih merintis. Gue masih MTS itu masih bandel-bandelnya sama temen gue yang bernama Fikri tuh. Gue dulu bejat banget gue berdua tuh ya kan. Dulu sama-sama bejat gue berdua. Nah, gue semenjak itu Iqbal main ke belakang dan gue udah ajak ngaji sama dia. Ayo ngaji lah gitu kan. Oke, di situ gue pertama gue nggak mau ikut ngaji ya kan. Fikri dong ikut ngaji. Gue masih nolak kan karena gue orangnya masih rada-rada munafik ya kan sama ilmu, jadi nggak mau terlalu banget ngikut-ngikut dah. Akhirnya temen gue ngaji si Fikri dan mulai terus akhirnya gue ikut ngaji juga, NM bareng. Banyak kan tuh gue cerita tentang dia. Semenjak gue ngaji di Nurul Mustafa itu kan gue dapet ilmu, gue dapet pembelajaran, dapat teman juga, dapat kawan ya kan, walaupun itu kawan-kawan jauh, yang penting kita nanti bisa silaturahmi lah ya kan. Dan terus juga alhamdulillahnya sampai sekarang pun gue comeback lagi di pengajian. Gue sempat vakum juga tuh. Sempat vakum gue karena masalah duniawi yang terlalu ngaji gitu kan, duniawi tuh ya kan, bikin dunia itu kecil ya kan. Akhirnya gue sadar dunia itu kecil dan nggak seberapa sama di akhirat. Sekarang harus sebanding kan, harus balance lah ya kan. Dunia ini harus balance. Kita harus bandel-bandel, harus ngaji-ngaji. Yang penting di saat kita ngaji jangan bandel. Kita harus turutin apa kata guru. Jangan pernah ngawon, kalau guru ngomong dengerin. Iya aja udah iya. Iya, jangan sombong dengan kata-kata guru. Dan juga gue sebagai kembali lagi di KJN ini, gue gue ngaji lagi. Gue ingin memperdalam lagi ilmu dunia buat di akhirat nanti, buat bekal gue lah. Soalnya kan kita kalau hidup di dunia tanpa ilmu, tanpa adab, tanpa ilmu dan lain-lain sebagai amalan lah, itu sama aja kita lenggang kangkung. Kita hidup nggak ada tujuan juga bingung gitu. Nanti suatu saat kita ada masalah, kita nggak bisa nyelesainnya. Karena agama itu penting, Bray. Lu mau dimanapun, lu mau bekerja, lu mau ngaji, lu mau di luar, lu mau berteman, itu agama itu penting. Jangan sampai lu nggak punya agama, lu Islam, tapi agama lu itu nggak diakuin sama lu sendiri gitu loh. Islam KTP lah. Iya, nggak punya ilmunya, gitu. Pembelajarannya nggak ada. Makanya dari sekarang lu masih muda-muda, lu ngaji dah. Jangan lu sibuk hura-hura, boleh hura-hura, lu boleh foya-foya, tapi ingat lu ngaji, sebandel-bandel lah orang harus ngaji, biar nanti suatu saat nanti lu bisa ngerasain berkahnya dari guru gimana, berkah teman-teman gimana, kan semua dari guru semua, dari orang tua ridhonya tuh. Dan lu para muda nih ya kan, jangan pernah malu buat ngaji. Ya lu ngaji cuman apa sih, misalkan lu niat nyari cewek, lu boleh niat nyari cewek, tapi ingat hati lu tuh milik yang maha kuasa, Bray. Jangan pernah sombong, karena hidup ini tuh semuanya milik Allah. Jangan pernah sombong dah pokoknya. Ya, tadi kita dapat pembelajaran juga ya kan. Di awal dulunya nggak ngikut ngaji, terus ngikut ngaji, yang kita nggak paham jadi paham perlahan. Itulah indahnya kebersamaan, indahnya Nurul Mustafa. Iya. Bahkan yang kita nggak kenal, orang-orang sini, orang-orang situ jadi kenal. Ya bahkan dulu kan kita nggak deket. Iya. Cuman sekadar dulu di sekolahan terus lu dibawa sama Fikri, sekedar itu doang. Alhamdulillah ada Hasan bin Imam
bisa dekat kayak sekarang. Itulah berkah Habibana. Kita nggak tahu musuh bisa jadi teman, Ya, dan teman bisa jadi musuh. Dan juga tadi lo bilang kita jangan nyombong. Benar. Sebab apa yang pengen kita sombongin di dunia ini? Kalau kata Habibana, kita diciptain sama Allah cuma dari setetes air hina yang disempurnain sama Allah. Terus apa yang pengen kita sombongin? Jangan pernah lo sombong kalau di dalam badan lo masih punya kotoran. Iya. Kalau udah nggak punya kotoran, ya lo mau sombong silakan. Cuman nggak mungkin yang namanya manusia nggak punya kotoran. Di tangan kotoran tangan, di kuping ada, di mata ada, bahkan di dalam perut tuh ada. Tuh intinya jangan sombong dimanapun berada. Dan juga alhamdulillah tadi udah comeback lagi ya kan, semoga manjang lah ya kan. Kira-kira keluh kesah lu yang lu jalanin, yang lu rasain di kajian atau nggak di Nurul Mustafa, yang paling berkesan bahagia ataupun yang bikin lu down itu apa? Salah satu aja. Wah, kalau gue sih, kalau buat keluh kesah gue itu di KJN. Karena itu KJN itu menurut gue semuanya ada. Di saat gue susah, di saat gue lagi down, gue lagi senang, lagi di atas, gue lagi di up. Dan di situ gue keluh kesah gue ada acara maulid, dan di situ dulu gue masih sekolah. Ya kan, itu gue bingung ya kan, gue ngumpulin duit satu orang itu 75.000. Oh, maulid kajian pertama yang di Iya. Basecamp. Oh iya. Itu dulu, itu gue mikir ini duit buat ngumpulin maulid apa buat bensin gitu kan. Dan gue mikir, wah gue mending buat maulid lah, soalnya mati itu kapan datang aja gitu kan, mati itu datang kapan aja. Dan gue mulai berpikir di situ, oke lah sekarang gue kumpul, nggak apa-apa gue pahit sekarang, suatu saat nanti kalau gue mati kan nanti pahalanya gue dapet, ditolong sama Yang Maha Kuasa dengan amal-amal baik gue. Dan situ pun gue juga banyak cerita di KJN ya kan, susah payah gue ngebangun anak-anak ya kan, bukan bangun sih sebenarnya ya kan, ngasih nasihat aja ya. Rintis ya kan. Iya. Dan juga gue tuh di kajian itu gue dididik ya kan, gue dididik semua itu pada belajar Bray, sama belajar. Gue disuruh sabar, gue disuruh namanya yakin ya kan, semua itu dirangkul sama KJN. Bukannya KJN sombong buat nasihatin orang, enggak, semua itu belajar Bray. Makanya lu mainlah KJN kapan-kapan, biar lu tahu susuk beluk KJN itu gimana. Jangan dengar kata orang KJN itu jelek, kagak, lu main dulu ke KJN. Soalnya KJN itu orang bilang orang-orang bangsat lah, orang-orang anjing, orang-orang hina. Itu lu salah sebenarnya kalau dengar omongan orang kayak gitu. Itu yang kayak gitu kita harus dimusnahin tuh orang-orang kayak gitu. Sama. Soalnya gimana ya, kalau kita tuh masih muda emang demen-demen nyari ribut lah, tapi kalau kita udah kenal agama, udah paham, jadi kita panas sendiri gitu. Apapun yang gua dapetin di Kemang, alhamdulillah sampai sekarang pun gue tekunin, kesabaran gue tekunin, yakin gue tekunin. Yang penting itu satu di hati nih, jangan sampai lu lupa sama Allah, karena ini semua milik Allah Bray. Lanjut Bray. Intinya kan kalau itu kita yakin, itu maknanya keyakinan. Kenapa sih orang ngata KJN begini? Karena dia nggak pernah duduk, ya kan? Saat dia duduk pun hatinya ngerasa beda, karena baru sebentar. Begitupun di Nurul Mustafa. Kalau lu nggak yakin di Nurul Mustafa, lu nggak usah ngaji di Nurul Mustafa. Habibana pernah bilang gitu. Begitupun di KJN, lu nggak nyaman, ya lu pergi, nggak ada kerugian buat kita. Toh kalau lu pengen belajar ngambil pengalaman, kita bakal bantu. Sebab kita punya pengalaman, lu punya pengalaman, dan di kajian posisinya kita benar tadi, sama-sama belajar. Yang nggak tahu jadi tahu. Kebanyakan orang ngeliat dari tampilan, apalagi dulu awal-awal KJN mulai naik kan, sengaja tuh, lu ingat nggak penampilan kita orang ya kan? Markop DKI guys. Lu makanya nonton, lu lihat video-video anak Kemang. Ntar kita taruhin fotonya di mana? Di sini. Sini nih, di sini. Oke.
cuman malu tuh foto gua. Ya taruhnya dulu penampilan ya kan, penampilan kita entah ntar pakai baju batik, pakai kacamata, jengkol, atau enggak kita pakai penampilan jaket lepis. Taruhnya penampilan kita itu nggak layak. Karena dulu moto kita jangan ngelihat seseorang dari penampilan. Sebab kenapa? Penampilan orang bisa nipu. Iya benar. Kita ngeliat dari penampilan, tapi kita nggak tahu hati dia, ya kan? Banyak orang penampilan baik, sedangkan hatinya busuk. Ya contohnya, mohon maaf, koruptor, ya kan? Penampilannya rapi, berdasi, tapi kita nggak tahu hatinya. Iya, busuk hatinya deh. Intinya kalau bahasa Inggrisnya, ya yang don't just the book, makanya itu teh, the cover. Jangan ngeliat orang dari covernya. Kalau lo belum tahu itu orang bagaimana, lo deketin. Begitupun di sini. Lu jangan dengar dari katanya kajian begini. Pun kalau emang nyatanya begitu, kenapa lu harus ngejudge juga? Kemungkinan orang yang ngomong begitu nggak pernah duduk bareng. Ya lain kali yang mau sowan-sowan itu silakan. Iya, karena kita duduk, biar bagi-bagi pengalaman lah. Kita ngomong begini bukan berarti kita sok pintar sok benar ya kan? Karena kita pengen bagi pengalaman kita. Dan juga kalau pengalaman pahit lu? Wah, pengalaman pahit gua banyak. Gua lagi Mustafa tuh nurunin ituan jamaah. Emang Ini yang mau ceritain iya, gua ya. Ini teman anjing begini nih. Sumpah kagak bohong. Kita mah ya di Jakarta Barat ada acara ya. Jakarta Barat. Ya kan. Dia ngajak ngobrol gua. Pak, makanan turunin ya kan, jamaah ngatap gitu kan, naik angkot. Pas udah begitu kan, set. Pak turunin, gua turun ya kan. Turun. Gua turunin, gua naik lagi nih. Gua naik lagi, gua turun lagi. Gua tinggal ya kan sama dia kan. Konyol ya kan hidup gua. Gua kata, wah anak sialan ya kan. Gua jalan kan, set. Gua panggil, bal. Anjing malah jalan duluan. Kan sialan ya kan. Agak dengar budak kali ya kan. Jalan sono. Untungnya ada Dikri sama Agus. Kan. Bikin tuh ya dia. Pak lu mau kemana gitu kan? Gue mau nyusul Iqbal mana? Iqbal depan gue bilang gitu kan. Gue tinggal sama Iqbal. Pas gitu gue bareng sama Agus, gue sampai flyover atas. Iqbal masih nyariin gue ya kan. Gue kata Iqbal PA kali, gue udah tinggal. Gue di atas padahal ya kan. Gue udah nungguin dia, main tunggu jadinya gue yang bego. Itu tuh pengalaman pahit gue sama dia. Tapi pahit tapi seru, bikin orang-orang ketawa. Aduh, mukanya. Terus kalau buat gue itu pengalaman lucu, cowok. Iya, kalau dia lucu anjing, kalau gua aduh pahit anjing. Udah gitu diketawain cewek anjing. Kan tensin ya kalau diketawain cewek, aduh. Bis mau gimana ya, namanya udah kejadian, tapi itulah kenangan memori buat gua. Justru kalau begitu jadi ingat-ingat jadi lucu. Iya. Ya kan? Jadi ya ada ceritanya. Kita kehidupan ini panggung sandiwara. Bagaimana kita ngejalanin ini cerita ya tergantung kita. Pun kalau misalnya kayak tadi lo beranggapan itu pengalaman pahit cuman lucu, kalau buat gua pengalaman lucu yang kita bahas waktu itu di sana. Gimana kenangan lu tergantung sangka lu. Kenangan demikian, sangka lu apa nih? Sangka gua kenangan pahit, ya lu bakal jadiin itu bakal kenangan pahit. Cuman kalau sangka lu kemungkinan temen gua lupa atau bagaimana, lu nggak bakalan punya berpikiran gitu. Bukan gua belain, cuman buat ke depan anak-anak ya kan. Apalagi yang nanya nih? Kira-kira masukan. Apalagi kan insya Allah ya, edit yang pikir gue juga nanya kemarin. Masukan. Dikit lagi insya Allah KJN ke 6 tahun. Masukan lo buat KJN ke depannya. Entah itu anak-anaknya, entah itu pengurusnya, atau sekelilingnya. Menurut lu kesan pesan lu tuh apa buat KJN? Pesan-pesan gue buat KJN, buat seluruh yang ada di dalam KJN maupun di luar dari dalam. Pesan gue tuh hanya satu, tapi banyak nih cabang-cabang, nah doang ya kan. Satu, lu harus nurutin apa kata abang-abang lu. Abang-abang lu tuh nasehatin lu itu karena dia sayang sama lu. Bukan berarti sayang karena cinta, bukan. Karena sayang pengen ngelindungin lu dari yang namanya maksiat dan sebagainya kan. Dan juga turunin ego lu masing-masing. Ingat, jangan munafik jadi orang. Kalau mau kumpul gitu. Jangan munafik. Dan juga nasihat gue juga gimana ya? Bingung sih gue sebenarnya.
rada-rada bingung. Apa dibawa bingung ya kan? Yang pesan gue yang penting lu nurut sama abang-abang lu. Abang-abang lu itu dia sebenarnya baik. Lu nya aja pada buruk sangka. Caranya kemungkinan kita ada salah, cuman kan kita laki ngegebleng jangan cara begitu ya kan. Semoga kajian tambah maju dan berjaya. Semoga semuanya disehatkan. Semakin terus naik benderanya ya kan, rezekinya lancar. Dan gua sebagai Alfa Rizky minta maaf nih, omongan gue emang omongan kasar, tapi hati gue nggak kasar. Ya, benar-benar. Soalnya tahu sendiri orang Betawi itu orangnya nyablak-nyablak. Iya, benar-benar. Kalau lu mau kenal sama gua, ngopi bareng biar lu Nggak tahu. salah sangka juga Iya, ya kan? biar lu tahu kalau gua cuman mulut doang kasar. Tapi hati gua baik. Nun ngobrol aja sama gua pada kemana anak Kemang, silakan. Selalu welcome di sini. Apa basecamp selalu welcome. Basecampnya di mana? Di Jalan Kemang Timur. Jalan Kemang Timur 15. Di nomor 70. Gang Kemang Jakarta Selatan. Yang mau soan-soan fodol bisa DM di IG Kemang 135 ya kan. Bukan promosi tapi emang kalau buat silaturahmi apa salahnya. Pun yang mau bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi cerita, keluh kesah mereka kalian di majelis. Ayolah kita datang, kita sawan di podcast kajian, podcast kecil-kecilan ya kan. Yang penting happy. Jangan terlalu buat diseriusin, geng. Itulah beda orang beda pendapat. Yang penting sama-sama kita ngambil baiknya, buang buruknya. Jangan, dan pesannya ya jangan anggap orang tuh sebelah mata. Sebelum lu tahu gimana aslinya itu orang, lu harus deketin. Jangan baru kenal sekali dua kali, dekat sekali dua kali, lu langsung ngejudge itu orang nggak baik. Bisa jadi orang itu orang yang paling baik. Ingat, kita jangan sampai benci sama seseorang. Ngerinya suatu saat kita lagi susah, justru orang itu yang ngebantu kita. Ntar yang ada kita jadi malu. Ada lagi? Ya cukup. Jangan lupa di subscribe dan tonton ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terus nomor 35 biar cakep. Ya, Ingat, kematian selalu ada di dalam diri lo. Waspadalah. waspadalah. Makanya kalau maksiat ingat-ingat. Malaikat di belakang. Kalau di sana. Ya, al-maut bagdadan, mati datangnya tiba-tiba. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.